Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di bulan yang mulia ini kita bisa bertemu secara virtual dengan para pemirsa sekalian, para adik-adik HTQ dan juga para pecinta Al-Qur'an rahimakumullah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang urgensi tartil di dalam membaca Al-Quran. Para pemirsa rahimakumullah dan juga khususnya adik-adik hatiki dan juga para pecinta Al-Quran pada umumnya, kita tahu bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah yang mulia. Sesuatu yang mulia, maka bisa kita lihat pertama indikasinya adalah sesuatu itu dikawal dengan luar biasa, sebagaimana turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran, yang mana di dalam penjelasan studi ulumul Quran itu dijelaskan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa turunnya Al-Quran itu melalui dua tahap. Tahap yang pertama itu adalah turun secara sekaligus, yaitu dari Lauh Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Yang perlu kita ingat, turunnya Al-Quran itu bukan seperti kita turun dari satu tempat sehingga di tempat yang asal kita tidak ada, sudah berpindah. Tetapi turunnya Al-Quran sesungguhnya adalah proses yang namanya Al-I'lam, yaitu Al-I'lam adalah menginformasikan, memberitahukan. Nah, turunnya Al-Quran pada fase pertama inilah yang disebut dengan proses anzala yunzilu. Itulah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lalu tadi indikator yang pertama, sesuatu yang mulia ini dikawal oleh banyak sekali malaikat ketika itu. Tanazzalul malaikatu warruh, dan juga malaikat Jibril alaihi salam. Lalu indikator yang kedua, sesuatu yang mulia itu adalah perhitungannya dihitung mulai dari hal yang terkecil. Kita ambil contoh misalnya ketika kita membeli pasir. Mungkin kita suatu ketika akan membangun rumah. Maka ketika kita beli pasir di sebuah toko bangunan, kalau kita beli pasir 1 gegem saja atau 1 gram, maka 1 gram itu pasir tidak ada harganya. Baru kemudian muncul harganya ketika kita beli pasir 1 pickup atau 1 truk, maka di situ ada harganya. Ketika kita ngambil pasir 1 cawuk, maka biasanya penjualnya akan bilang, sudah bawa saja, karena memang pasir nilainya memang bernilai, tapi nilainya tidak seperti emas. Sementara kalau kita lihat logam mulia yang namanya emas, maka jangankan 1/2 gram pun itu ada harganya dan itu dinilai betul. Maka kita tidak bisa menyamakan antara pasir dengan emas. Lalu kita datang ke toko emas, mengambil hanya 1 gram saja kok membayar. Maka tidak bisa. Kenapa? Karena emas itu sangat mulia. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran itu mulia. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini menunjukkan bahwa 1 huruf itu nilainya 1 kebaikan yang dilipat gandakan dikalikan 10, sehingga ada 30 kebaikan dalam hanya alif lam mim. Bagaimana jika Al-Quran itu kita baca dengan sebanyak-banyaknya? Maka insya Allah disitulah kebaikan akan turun secara banyak dan nilai keberkahan dalam kehidupan kita akan semakin bertambah. Para adik-adik hatiki dan juga para pecinta Al-Quran rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan yang tadi ini biar utuh. Maka fase yang kedua setelah proses anzala, ada proses yang namanya tanzil, yaitu nazzala yunazzilu tanzil. Proses nazzala inilah di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril atau dibawa oleh malaikat Jibril dalam tentunya berangsur-angsur, yaitu tidak langsung sekaligus. Inilah yang kita peringati pada 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran, tepatnya yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Jadi pada fase kedua Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril, yang kemudian
Karena turunnya ini berangsur-angsur, maka kemudian orang-orang kafir yang dari golongan musyrikin Mekah ketika itu, mereka mencari-cari kelemahan, mencari-cari kesalahan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya yang mereka koreksi adalah, jika Muhammad itu adalah benar seorang utusan, mengapa kitab suci yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari Allah, tidak diturunkan secara sekaligus sebagaimana kitab suci terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan juga Injil. Karena Taurat, Zabur, dan Injil ini turunnya sekaligus dan satu tempo. Makanya di dalam bahasa Al-Quran menggunakan wa anzalat Taurata wal Injil. Tidak ada nazzalat Taurat, tetapi Al-Quran ada proses anzala, ada proses nazzala. Inilah diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaruu laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Yang terjemah maknanya adalah, dan orang-orang kafir mereka mengatakan laula nuzzila alaihil qur'an jumlatan wahidah. Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada Muhammad itu dalam jumlatan wahidah, yaitu sekaligus? Jawaban Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ada 2 poin di sini. Hal demikian ini tidak lain adalah linutsabbita bihi fuadak, agar kami meneguhkan dengan Al-Qur'an itu hatimu Muhammad. Jadi agar kami meneguhkan hatimu Muhammad dengan turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur ini. Lalu yang kedua, warattalnahu tartila, dan kami tartilkan Al-Qur'an itu dengan tartil yang sungguh-sungguh. Inilah dari 2 poin ini, maka poin yang pertama, jika hati kita ingin teguh dalam menghadapi apapun yang ada di bumi ini, apapun ujian yang di dunia ini, maka sering-seringlah menuzulkan Al-Quran dalam diri kita. Para mustami'at, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pecinta Al-Quran dimanapun berada. Lalu yang kedua, warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran itu, kami tartilkan dengan tartil yang sungguh-sungguh. Di sini kita bisa melihat dari sisi tafsir, apalagi kalau kita kaitkan dengan di surah Al-Muzammil ayat 4, ketika Allah memerintahkan auzid alaih warattilil qur'ana tartila. Warattil, dan tartilkanlah Al-Quran tartila, kelawan tartil temenan kalau kita maknani Jawa. Artinya apa? Ketika ada fi'ilul amr, lalu kemudian di situ ada takkid yang menggunakan maf'ul mutlak dengan tartil sungguh-sungguh, maka ini adalah menunjukkan suatu perintah yang wajib bagi kita. Maka di sini tartil yang diperintahkan bukan sekedar tartil, tapi tartil yang serius, tartil yang sungguh-sungguh. Para mustami'in, mustami'at, para pecinta Al-Quran, khususnya adik-adik hatiki rahimakumullah. Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya oleh para sahabat yang lain, ma huwa tartil? Ketika membaca Al-Muzammil ayat 4, lalu Sayyidina Ali ditanya, tartil itu apa? Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang al-jami' sekaligus al-ma'ani. Jawaban yang singkat tapi juga padat serta syarat makna. Kata Imam Ali, beliau menjawab, at-tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah tajwidul huruf. Mana tajwidul huruf? Tajwidul huruf itu adalah memperbagus huruf. Kita tahu huruf itu ada asmaul huruf, ada musammayatul huruf, ada ahkamul huruf, ada musammayatul huruf. Nanti ketika bertemu apa? Ada huruf itu punya bawaan, yaitu memang seperti makhrajnya gimana, sifat bawaannya seperti apa. Lalu ada huruf itu ketika bertemu dengan yang lain, maka muncul ahkam, muncul hukum tabi'i, muncul hukum seperti itu, kombiruna dan lain sebagainya. Ini adalah terkait dengan tajwidul huruf. Mengapa Sayyidina Ali menyebutkan dengan tajwid? Karena tajwid itu maknanya adalah memperindah, memperbagus, karena mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu jawwada yujawwidu tajwid, ai hasana yuhassinu tahsin. Sehingga sesuatu yang diperindah, sesuatu yang diperbagus itu mesti adalah sesuatu yang sudah benar. Maka belajar tajwid yang pertama harus dimulai bagaimana belajar membaca yang benar sesuai dengan riwayat.
yang riwayat itu bisa dipertanggungjawabkan, yang riwayat itu diriwayatkan secara mutawatir dan sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Rasulullah langsung dari Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini yang harus kita jaga. Makanya tartil sangat penting sekali. Lalu yang kedua, kata Sayyidina Ali, wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah mengetahui wakaf, di mana kita harus berhenti, di mana kita tidak boleh berhenti. Karena aspek wakaf ini ada terkait dengan aspek ma'ani, aspek makna, aspek arti, sehingga disitulah diperlukan keilmuan yang lebih. Kalau kita belum tahu tentang maknanya, lalu kita belajar membaca Al-Quran, minimal kita ikuti tanda wakaf hasil ijtihad para ulama yang memang ada di mushaf yang kita pakai itu. Para adik-adik hatiki dan juga pecinta Al-Quran rahimakumullah, ini sangat penting sekali, karena tartil ini urgen sekali. Jangan sampai kita membaca dengan tidak tartil, apalagi tidak memenuhi syarat dua, sebagaimana tadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kalau kita melihat di dalam kitab Haqqut Tilawah contohnya, di Haqqut Tilawah itu beliau pengarangnya membagi maratibul qiraah wa tartil. Ada 3. Yang pertama yaitu tahqiq, lalu yang kedua adalah tadwir, dan yang ketiga adalah hadr. Sehingga walaupun dalam pembagian yang lain ada ulama yang membagi ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada hadr, tetapi hadr pun itu kalau tajwidul hurufnya sudah kena dan ma'rifatul wuqufnya juga tepat, maka sudah masuk kategori tartil. Maka membaca Al-Quran baik dengan tempo cepat atau tempo lambat, maka semuanya tidak boleh merusak hukum-hukum tajwid, karena hukum tajwid itu dibangun berdasarkan riwayah yang memang bacaan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.